Saudara, saya hari ini dapat pesan dari Tuhan. Saudara, dan saya percaya inilah hati kita. Dan inilah mungkin jeritan banyak dari kita. Saya berdoa supaya kita benar-benar menyadari. Saudara, Tuhan itu berkata, gak banyak anak-anak Tuhan yang lahir dengan baik, dengan benar, dengan saudara sebuah keadaan yang oke, saudara. Tapi sebagian besar kita, mungkin 90%, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita lahir dalam kecacatan, kita lahir dalam keeroran, kita ditolak oleh orang tua kita sendiri. Mungkin kita dibandingkan, mungkin kita mengalami begitu banyak, saudara, yang namanya saudara kekurangan. Daripada kekurangan kasih, kekurangan uang, kekurangan saudara sentuhan apapun. Tapi Tuhan berkata, saudara, ada banyak tokoh di Alkitab, 90% juga orang-orang seperti itu. Saudara, ada Daud yang cacat total hatinya. Saudara, kalau dia tidak cacat di hati, saudara, maka dia tidak dengan sangat, saudara, sangat kejam membunuh musuh-musuhnya kalau dia menang perang. Saudara, kalau dia nggak cacat di hati, udah punya istri 5, saudara, maka dia tidak menginginkan Batseba dan tega membunuh Uria. Saudara, ada Abraham yang begitu cacatnya sampai istrinya dijual sebenarnya. Saudara, ada lagi yang lain, saudara. Kita tahu Yefta, saudara, seorang penyamun. Kita tahu Simpson sudah memerintah lebih dari 20 tahun. Dan kemudian dia main-main dengan Delila. Saudara, kita semua punya cacat. Tetapi mereka semuanya berakhir menjadi seorang pahlawan, menjadi seorang manusia Allah. Dan saya berdoa di akhir zaman ini, sekali lagi Tuhan berkata, siapapun engkau, bagaimanapun keadaanmu, Tuhan sanggup membuat kita menjadi manusia Allah. Dan karena itu, saudara, yang sangat penting adalah respon pilihan di hati yang terdalam. Sekali lagi, yang penting, saudara, bukan siapa engkau kelihatannya di luar. Saudara, yang penting bukan kelemahan kelebihanmu, tetapi yang penting sekali lagi adalah respon pilihan di tekad hati yang paling dalam. Dan itu yang menentukan ke ujungnya. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar tentang Yakub. Dan bagaimana saudara Yakub ini dengan segala keerorannya, dia memiliki, saudara, respon hati. Respon hati yang paling dalam. Saudara, mari yang pertama, saudara. Saudara, Yakub ini lahir bukan anak sulung. Sudah jelas Esau lahir duluan, kemudian saudara Yakub pegang kakinya. Saudara, dan dia bukan anak sulung. Sudah, end of the story. Tetapi saudara, Yakub ini selalu menginginkan yang mustahil. Saudara, dia bisa sangat persisten. Dan dia bisa di dalam ini berkata, pokoknya saya pengen itu. Saya pengen hak kesulungan. Saudara, dan hari ini kita baca sedikit, saudara, kita tahu semua ceritanya. Kalau begitu bersumpahlah demi Allah bahwa hak kesulungan itu menjadi milikku. Esau pun bersumpah, dan dengan demikian ia menjual seluruh hak kesulungannya kepada adiknya. Saudara, saya mau cerita supaya saudara mengerti. Ada orang-orang yang menginginkan yang normal, tetapi ada orang-orang yang di dalam ini menginginkan yang mustahil, menginginkan yang ilahi, menginginkan yang kita tahu kita tidak bisa buat, tapi Tuhan bisa buat. Dan saya berdoa pagi hari ini, tanamkan itu dalam hidupmu. Saudara, dari sejak kecil, saudara tidak tahu bagaimana saya selalu menginginkan, saudara, yang saya nggak bisa buat. Saya orang yang paling tahu diri, saudara. Saya tahu IQ saya ngepas. Saya tahu, saudara, saya ini pemberontak.
dari dalam kandungan. Saya tahu pezina dari kecil, saudara. Tapi justru itu saya selalu teriak ke Tuhan dan berkata, saya tahu yang ilahi itu akan menyembuhkan saya. Saya tahu mujizatmu itu cukup buat saya. Saya tahu Engkau punya hobi Tuhan, ngumpulin orang-orang jelek bodoh kayak saya untuk diubah menjadi ajaib. Dan karena itu saya berkata, Tuhan, jangan nyerah sama saya. Kamu boleh pukul saya, kamu boleh seret saya, kamu boleh banting saya berkali-kali sampai jadi. Saudara, pizza, roti untuk jadi empek-empek itu perlu dibanting berkali-kali, saudara. Dan mungkin kita jenis itu. Saudara, ada beberapa jenis yang mungkin kayak kayu butuh diukir. Tapi mungkin ada beberapa jenis, saudara, yang kayak empek-empek, saudara. Atau kayak roti pizza yang harus dibanting berat supaya jadi. Dan saya berkata, saya gak peduli kok Tuhan. Saya mau diukir atau saya mau dibanting. Saya bahkan perlu diinjek. Saudara tahu bahwa salah satu membuat saudara anggur termanis adalah dengan cara diinjek, saudara, diinjek. Saudara berkata, Bu, kalau sekarang gak usah. Beberapa anggur yang paling baik, termahal di dunia masih pakai cara tradisional. Dan masih diinjek, saudara, diinjek. Dan saya mau berkata, kalau dia perlu lakukan itu, dia boleh lakukan itu. Berapa kali pun, puluhan kali dalam hidup saya. Karena buat saya gak penting caranya. Tapi saya mau yang ilahi. Saya mau yang mustahil. Saya mau yang Tuhan lakukan. Bukan yang Iin bisa lakukan. Saya berdoa saudara punya tekad ini. Kalau saudara punya tekad ini, saudara juga berkata, Tuhan, secara standar apapun kita gak bisa diangkat. Saudara mau tahu standar pengangkatan? Saudara, salah satunya dikatakan berbaju putih, tidak bercacat, tidak bercela, berkerut pun tidak boleh. Saudara, artinya distrikannya gak licin ya. Cuma satu kerutan kagak boleh. Saudara, dan saya mau jujur sama saudara, setiap kali saya baca tanda pengangkatan, saya selalu berkata begini, saudara, atau syarat pengangkatan. Tuhan, sampai kapanpun saya nggak mungkin lulus. Tapi justru itulah saya percaya Tuhan bisa rekayasa sampai saya diangkat. Saudara, saya tahu standar pengangkatan. Saudara, bahwa saudara yang punya 5 talenta harus jadi 10. Saudara yang punya 4, saudara harus jadi 8, 2 harus jadi 4 dan sebagainya. Saya tahu standar pengangkatan, bahwa saudara harus menyelesaikan destiny. Dan saudara bisa bayangkan, pada waktu saya tanya destiny, Tuhan berkata, destinimu melihat, mendatangkan, dan ada di tengah-tengah pusat lawatan. Dan saya berkata, oke, game over, karena saya tahu saya gak mampu. Saudara, saya bukan saudara orang-orang yang seperti Smith, yang berani ke tempat saudara pemakaman dan angkat mayat. Saya bukan seperti Maria Ether, saudara yang bisa nangis berjam-jam, berhari-hari gak makan, cuma cari Tuhan. Saya bukan seperti saudara Catherine Kuhlman, saudara yang rela meninggalkan apapun termasuk keluarga demi Tuhan. Jadi sekali lagi, saya gak akan masuk. Saya gak akan bisa bayar. Tapi saya mau berkata buat setiap saudara, semakin saya tahu saya gak bisa, semakin gila saya berkata, saya akan berteriak lawatan. Saya akan berteriak seperti orang buta yang berkata, Yesus, Anak Daud, kasihani aku, karena aku mau ada di pusat lawatan.
Aku akan melihat engkau merekayasa sampai aku sampai kepada destiny. Saya tahu dan tahu dan tahu. Semakin gak mungkin ya saya, maka semakin tantangan buat Tuhan. Dan buat Tuhan itu semudah membalik tangan untuk menjadikan itu semua. Tapi pagi hari ini bisakah saudara punya itu di sini? Punya sebuah tekad berkata, aku ingin yang ilahi. Aku ingin yang gak mungkin oleh tanganku dibuat. Aku ingin yang tangannya yang membuat. Aku ingin yang aku tahu pasti itu mustahil. Karena buat Tuhan, bagian Tuhan, kerjaan Tuhan, kesukaan Tuhan adalah mengerjakan yang mustahil menjadi keajaiban. Saudara, tetapi ada bagian daripada Yakub. Saudara dan Yakub selalu adalah menunggu dan menunggu kesempatan. Dia menyempatkan, dia melatih diri, dia mendengar berita, cerita tentang hak kesulungan. Saudara, dia memupuk imannya. Saudara, dan dia menangkap kesempatan. Dan kita tahu ceritanya. Kesempatan itu datang pada waktu tiba-tiba saudara, Esau 3 hari 3 malam saudara ya. Saudara, dia berburu, capek gak dapat buruan. Menurut saya saudara, Yakub sudah tahu. Dan Yakub sudah berusaha berkali-kali membujuk kakaknya dan gagal terus. Tetapi hari itu momen kakaknya bosan banget diganggu sama dia. Jadi kakaknya akhirnya terserah, gue pokoknya mau makan. Dan terjadilah saudara. Saudara, ada banyak orang ya, tidak melakukan yang Yakub lakukan, yaitu menangkap kesempatan. Saya berdoa saudara mengerti. Saudara, di sini ada beberapa orang. Salah satunya adalah Bu Nike. Saudara, Bu Nike itu saudara kalau nari paling jelek. Saudara, dari awal ada Ibu Tina Hadasah. Kalau saudara masih ingat, beliau sekarang ada di Nabire. Saudara, itu saudara lahir, born saudara untuk menjadi penari saudara. Saudara, dia memang badannya itu ajaib sekali, lekuannya ajaib sekali. Saudara bayangkan ya, dia saudara itu cuma jalan. Pada waktu itu masih ada tariannya Guru Soekarno, kalau saudara tahu. Dan setiap kali dia pagelaran, saudara dia mengundang semua penari-penari. Dan mereka tes satu persatu saudara. Saudara, dan dia dipilih. Nah hari itu saudara, Ibu Tina itu saya suruh iseng. Saya suruh bilang gini, ikut audisi. Saya pengen tahu selera guru. Saudara, dia bilang, Bu saya nari apa? Udahlah, ini namanya juga cuma ikutan. Cuma nanti kamu juga gak ikutan sungguhan. Karena pasti saudara kalau mereka mau bikin acara itu latihannya setahun. Saudara, dan saya tahu dia gak ada waktu untuk latihan setahun. Jadi saya bilang, saya cuma pengen tahu aja standar dia. Saudara, dan yang lain nari saudara ya. Dia siapkan waktu itu, saya lupa tarian apa. Saudara, dan dia cuma jalan saudara, menuju ke stage buat menari. Dia jalan saudara, menuju stage. Gurunya langsung bilang begini, dari jalanmu saya tahu kamu the real penari. Masukin. Gak usah nari. Gak usah nari. Cuma dari jalannya. Dia bilang, saya tahu siapa kamu. Langsung diterima. Dan hari itu ada Bu Nike. Saudara, dan dia sama sekali bukan penari dari jalannya, dari tubuhnya, dari apapun bukan. Dan hari itu dia datang ke saya. Dia bilang begini, Bu, boleh enggak saya beresin baju penari? Dia tidak pernah datang saudara.
untuk menawarkan diri jadi penari. Saudara, dia berkata, boleh enggak saya yang atur laundrynya? Jadi setiap kali sudah dipakai, boleh enggak saya yang atur buat nyuciinnya? Saudara, dan setelah sekian lama, hampir 1 tahun, Tuhan audible ngomong sama saya. Angkat dia jadi pemimpin penari. Saudara, tetapi ada banyak orang gak bisa nangkap. Saudara bisa ngerti poinnya? Ada banyak orang yang berkata, aduh tugas. Dan dia menginginkan, saudara, yang bukan, saudara, yang menggetarkan Tuhan. Kalau saudara menginginkan uang, itu gak bisa menggetarkan Tuhan. Kalau saudara pengen di panggung, itu gak bisa menggetarkan Tuhan. Kalau saudara pengen diterima, itu gak menggetarkan Tuhan. Kalau saudara pengen saudara dihargai, itu gak menggetarkan Tuhan. Kalau saudara pengen disayang, itu gak menggetarkan Tuhan. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan, ini yang aku mau. Biarkan aku jadi hamba seumur hidupku. Itu menggetarkan Tuhan. Kalau saudara berkata, seperti Elisa, orang kaya raya. Saudara, tiba-tiba saudara, ada saudara Elia lewat, cuma jatuhin baju. Orang itu banyak bilang begini sama saya, habis ibu gak jelas sih, ibu gak tulis sih. Persoalannya saudara, kalau saudara menjadi orang yang pengen jelas, ibu gak ngomong sih, kok gak akan pernah kepilih jadi pewaris, jadi penangkap yang ilahi. Saudara masih ingat ceritanya? Ya, Elia jalan. Terus Elia jatuhin jubah. Ini anggap saya ya, saya jalan. Saudara ya, saya jatuhin aja. Saya jalan aja. Tuh kan dari sekian banyak. Dari sekian banyak, reaksi saudara diam. Kalau yang lain lagi akan berkata begini reaksinya. Mas, jubahnya jatuh mas. Yang lebih baik sedikit diambil, mas, monggo jubahnya. Tapi hari itu saudara, Elia tahu. Saat itu dia pegang, dia potong itu sapi. Dia langsung bilang, aku mau rohmu. Dia gak pengen apapun. Dia bilang, aku mau rohmu. Biarkan aku menghamba. Dan sejak itu seorang konglomerat, seorang yang kaya raya, memilih membasuh kaki, cuci pakaian, memilih saudara. Alkitab pakai kata menyiapkan makanan. Karena dia mengejar rohnya. Saya berdoa pagi ini, kalau saudara mau sampai pengangkatan, miliki iman di sini. Tangkap sebuah kesempatan. Saudara, ada yang kedua, mari kita belajar bagaimana saudara hari-hari ini. Saudara, Yakub menginginkan Rahel. Saudara, dan dia menginginkan saudara, dan dia harus bayar 14 tahun. Maka bekerjalah Yakub kepada selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Baginya tahun-tahun itu berlalu seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada gadis itu. Demikianlah Yakub bersetubuh dengan Rahel sebagai istrinya dan mengasihinya lebih daripada ia mengasihi Lea. Jadi Yakub tinggal dan bekerja pada Laban selama 7 tahun lagi. Saudara, ajaib loh saudara. Ada seseorang yang punya cinta
Dan cinta itu membuat dia kerja pagi siang malam, pagi siang malam. Dan gak pernah ngeluh. Saudara, dan gak pernah pengen istirahat 14 tahun. Dan dia merasa cuma beberapa hari saja. Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi buat saya ya, kalau saya bisa kerja di dalam ladang Tuhan. Kalau saya bisa ada hari-hari, kalau saudara tahu saya kangen sih saudara sama hari-hari itu. Saudara, kalau ada saudara masih ingat Bahtera ya, atau ada Monas saudara ya. Ada hari-hari sebenarnya itu saya sampai gak sempat makan saudara. Saudara, kalau sudah Monas, kalau sudah Bahtera, saudara, saya itu standby di roh, di fisik. Pikiran saya non-stop saudara, kontrol ini. Saudara, saya tuh makan cuma gini, berapa sendok, jalan lagi, lari ke sana, ngecek yang sana. Saudara, apalagi kalau sudah acara seperti di Monas saudara, saya sudah gak makan. Saya seringkali saudara cuma ambil puding atau apapun yang saya bawa sembari jalan saudara. Saudara, dan buat saya itu adalah hari-hari terbaik saudara. Adalah hari-hari terbaik. Tapi buat beberapa orang itu adalah hari-hari meletihkan. Itu adalah hari-hari beban. Saudara, dan banyak orang juga staminanya pendek. Jadi mereka cuma menyukai kesibukan, setelah itu tepar di rumah. Saudara. Dan setelah itu saudara, dia gak punya hubungan intim dengan Tuhan. Tapi saya mau berkata saudara, untuk sampai ke sana, untuk sampai Yakub dapat Rahel, saudara 7 tahun dulu. Ini sangat profetik. Saudara 7 tahun kerja dapat Rahel, walaupun pertamanya dapat Lea. Anggaplah Lea bonusnya. Dapat Lea dan Rahel. Setelah itu saudara, dia kerja lagi 7 tahun. Apa artinya saudara? Itu kalau saudara mau sama Tuhan. Saudara, dalam hidup saya gak pernah saudara dapat apapun tanpa kerja yang sangat mengerikan. Saya melihat lawatan, saya melihat Roh Kudus dicurahkan, saya lihat Monas, saya lihat acara pada waktu di HI, penginjilan di jalan-jalan. Saya lihat saudara pada waktu kita, saudara 34 provinsi. Dan kalau saudara berpikir itu cuma hari H, saudara salah besar. Itu hasil dari sekian bulan, sekian tahun saudara menopang di roh, doa, perang, menduduki pemetaan saudara day by day. Bahkan kadang-kadang pagi, siang, sore. Saudara jam 3, jam 4, jam 2 pagi, jam 1. Berapapun kalau Tuhan berkata bangun, tahan bencana, bangun, perang. Di hari H akan mengerikan, lebih lagi. Tapi sesudah hari H jangan berpikir selesai. Selalu ada masa yang sangat banyak. Saudara, untuk membereskan ini, mengatur keuangan, saudara bagi-bagi, mengangkat lagi, mendoakan, menahan efek samping. Dan hari-hari ini saya mau berkata, seberapa saudara siap untuk masa seperti ini? Seberapa? Ada banyak orang yang selalu berkata pada saya, Bu, kami sudah capek, jadi di rumah gak doa. Saya sudah nari, jadi di rumah saya nggak baca Alkitab. Bu, saya sudah nyembah loh tadi di sini 2 jam. Jadi di rumah saya nggak nyembah lagi. Makanya kok nggak bisa saudara untuk punya stamina di roh. Tahukah saudara, begitu saya selesai di tempat ini, saya pulang, saya beresin soal rumah tangga, urusan nyuci, urusan masak saudara. Kemudian saya akan mulai lagi set hati saya untuk teriak Tuhan. Tuhan, bagaimana Indonesia? Tuhan, apa katamu tentang lawatan? Tuhan, apa yang malaikat dan engkau sedang pikirkan? Dan apa
berfirman lagi untuk bangsaku. Itu day by day. Saudara, saya sedang terus berdoa. Saya sedang terus berdoa apa yang Tuhan mau. Supaya semua pasien corona nol. Saya sedang terus berdoa apa yang Tuhan mau. Apa mesbah yang bisa menyentuh supaya tulah itu berhenti. Dan siapkah saudara untuk menjadi orang yang berdiri bersama saya? Tapi jangan berpikir, oh saya pelayanan maka kerjaan saya boleh terbengkalai. Saudara, saya selalu ngitung uang. Saya menyiapkan saudara bahkan untuk 3-4 bulan kemudian. Saudara, saya beresin rumah. Saudara, sebelum saya berangkat. Saudara, Sabtu Minggu hari-hari ini saudara ya, saya harus siapkan makanan buat suami saya pagi, siang, sore. Saudara, dapur sudah saya pel tadi pagi. Saudara, cucian bersih nol, tidak ada satupun. Saudara ya, semuanya sudah beres. Why? Karena itu bagian dari tanggung jawab. Itu bagian dari tanggung jawab. Bahkan kalau saudara mau tahu, saya ngecek saudara keuangan itu sampai ke kota-kota. Dan begitu saya tahu ada pihak, ada keluarga, ada sesuatu yang gak bisa, saya cariin orang yang bisa handle. Bisakah Tuhan hari ini mempercayakan sebuah tanggung jawab dalam hidupmu? More and more and more. Bisakah engkau dipercaya? Bisakah Tuhan ngomong satu kata dan engkau mengerti, menyelesaikan dengan baik? Ada sekian banyak orang lebih capek ngajarin, lebih lama dan lebih beresiko, saudara, kalau pekerjaan diserahkan ke kamu dan kacau lagi, bikin masalah lagi, daripada saya kerjain sendiri. Kalau saudara tidak sampai ke level bahwa engkau bisa kerja, dipercaya, benar, tepat, maka hari-hari ini Tuhan gak bisa percayakan banyak dalam hidupmu. Maka ujungnya Tuhan akan bilang, enyah dari hadapanku, pembuat kejahatan, hamba yang malas dan jahat. Saudara, Tuhan gak pernah, kalau sama saya nih ya, Tuhan gak pernah bilang begini, Iin ya, saya mau Monas, maka 1, lakukan ini, 2. Saudara, Tuhan bilang, iya Tuhan. Dan saya akan atur, saya akan berdoa, saya akan kerja, saya akan, saudara, buat seberapapun. Saya berdoa hari-hari ini naikkan. Waktumu gak banyak. Waktu saudara semua yang muda, penari, waktumu gak banyak. Dan kalau kalian gak bisa dengar, kalian cuma setiap kali dengerin khotbah, saya kan udah nari dan kalian duduk di sini, ya, kalian nggak akan kemana-mana, no. Kalian nggak akan keangkat, karena ada begitu banyak pekerjaan. Ya. Kalian nggak bisa. Destiny kalian, kalau Musa punya waktu mengerjakan, menyelesaikan destiny 40 tahun, kita cuma punya waktu 3-5 tahun. Kejar. Hari ini kejar. Saudara, kita lihat yang ketiga. Saudara, Kejadian 31 ayat 40. Aku dimakan panas hari waktu siang, kedinginan waktu malam. Mataku jauh daripada tertidur. Saudara, ada banyak orang biar bagaimana tidak pernah mencapai standar ini mengejar Tuhan. Saudara, sekali lagi, ini standar saudara. Aku dimakan panas, aku kedinginan waktu malam, mataku jauh daripada tidur. Saudara,
Pastor Adeboye 30 hari gak makan. Low Angel 90 hari tidak makan apa-apa. Suset Heting 40 hari pertama. Saudara setiap tahun tidak makan, hanya minum. Dan jangan berpikir mereka, saudara dalam puasa seperti ini nganggur di rumah tidur. Mereka full pelayanan. Mereka full kerja. Mereka full saudara ngajar. Mereka full doain orang. Biar bagaimanapun saudara, kalau saudara nggak pernah bisa untuk saudara tidak memanjakan daging, masalah besar. Masalah besar. Saya bersyukur saya dididik sama orang tua saya, saudara. Jadi di rumah kami, saudara, orang tua saya dari sejak saya kecil, kalau kerjaan nggak 3, itu belum kerja namanya. Saudara, ayah saya dokter gigi, tapi ayah saya, saudara, punya bengkel. Ayah saya punya toko mebel, saudara, dan ayah saya, saudara, masih juga, saudara, punya, saudara, tugas dan pelayanan keliling khotbah. Saudara, ibu saya, saudara, jelas ibu rumah tangga. Dia punya peternakan kecil, ayam dan sebagainya. Dia punya, saudara, perkebunan. Dia, saudara, jualan es membo. Dia jualan, saudara, baju. Saudara, dia punya catering. Saudara, dia ngajar, saudara, ya, di sekolah-sekolah. Saudara, dan dia masih, saudara, kumpulin semua baju bekas dan selalu bagiin karena dia paling hobi, saudara, untuk kunjungan dari rumah ke rumah. Saudara, dan sudah sepenuh itu, kalau di rumah, saudara, dia lihat anaknya nganggur, dia akan teriak. Dia akan teriak, saudara, bilang gini, kalian apa sih? Kerjanya apa aja? Saudara, jadi kalau saya, saudara, dari jam 4 pagi, saudara, kalau dulu, saudara, pada waktu ayah saya, ayah perjanjian lama. Jadi kami itu menjuluki Pak Yusak itu perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara. Karena perjanjian baru sudah baik, banyak baiknya, saudara. Tapi pada waktu dia di Irian, pada waktu saya kecil itu Pak Yusak perjanjian lama. Saudara, perjanjian lama tuh anak-anak bangun jam 4 dan suruh baca Alkitab, suruh berdoa sendiri-sendiri. Jam 5 baru, saudara, kami kumpul bersama doa. Setelah itu, saudara, ini perjanjian lama, ibu saya perjanjian lama, saudara. Yang kami, saudara, anak-anaknya yang perempuan masuk dapur, motong cabai, motong bawang, saudara, ya, bikin bantu buat catering. Saudara yang laki bantuin ayah saya di bagian mebel, di bagian, saudara, mobil dan sebagainya. Saudara, kemudian kami mandi, kami sekolah. Saudara, pulang sekolah sudah ada kerjaan numpuk. Salah satunya kerjaan saya, saudara, padahal saya baru umur 6 tahun, adalah nganter rantangan, saudara. Tahu rantangan? Jadi orang pesen dengan ibu saya nasi dan lauk, saudara, dan itu tetangga-tetangga kami, saudara, sesuai dengan nama di rantangan itu. Ibu siapa, rumah nomor ini, ibu siapa, ibu siapa. Dan jangan harap ibu saya rajin ngasih tahu rumahnya. Jadi saya harus apal, ya, pesanan ibu ini, pesenannya apa, buat siapa, 3 atau 4 atau 5 tanpa nanya. 6 tahun loh, saudara. Kalau saya nanya, ibu saya teriak begini, gitu aja gak tahu. Kalau salah, apalagi masalah besar. Saudara, dan saya bersyukur, saudara, itu terlatih. Saudara, tambah lagi ibu saya mewajibkan kami. Gini-gini, saudara, saya dari kecil les piano, les gitar. Cuma gawat gak bakat, saudara. Sampai gurunya yang menangis, bukan saya yang menangis. Saya orang yang gak pernah nyerah, saudara. Mau dimarahin sama guru, saya akan duduk di situ. Tapi saya memang goblok, saudara. Jadi les keyboard itu, aduh, saudara, ya. Gini-gini saya les di Yamaha, saudara, ya. Tapi gurunya yang menangis dan bukan saya yang menangis. Saudara, saya les gitar. Saudara, gurunya juga yang nangis, saudara, ya. Saya les vokal, saya les bahasa Inggris. Jadi orang tua saya itu, saudara, wajib les segala macam, saudara. Saudara, tapi buat saya sampai hari ini saya berkata, Tuhan terima kasih. Kami wajib pelayanan, kami wajib doa.
Tapi itu menyangkal daging, kami wajib puasa. Saya berdoa, saya bersyukur karena saya tahu biar bagaimana itu latihan. Sejak kami kecil, saudara kami sudah tidak boleh saudara minta uang. Wajib beriman, itu latihan lain lagi saudara. Wajib beriman. Dan sampai ketahuan kami minjem uang, habislah kami saudara. Gebukin saudara. Karena ayatnya berkata engkau pinjam uang saudara, maka engkau menjadi budak. Jadi ada sangat banyak saudara latihan, istilah saya, menancapkan pedang. Di rumah kami saudara ya, tidak ada anak boleh bicara dengan kasar sama orang tua. Jadi kalau nada saya tinggi aja ya, saudara, ayah saya akan gebrak meja. Kami boleh ngomong apa saja, kami boleh berdebat apa saja. Tapi kami tidak boleh pakai emosi, tidak boleh naik. Saudara, kami tidak boleh saudara jadi orang-orang yang saudara pengen disayang, pengen ini, pengen itu. Nggak ada saudara, di rumah kami nggak ada. Dan itulah ayah perjanjian saudara lama. Saudara, tapi sekali lagi kalau saya lihat sekarang, saya bersyukur banget. Saya berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih buat didikan yang mengoyakkan daging. Dan hari-hari ini saya mau berkata buat setiap saudara. Saya mau teriak dan saudara nangkap atau tidak, waktunya sudah sangat singkat. Saudara, di depan akan ada aniaya, di depan akan ada pengangkatan, di depan akan ada seleksi, di depan akan ada banyak ujian, di depan akan ada banyak saudara pemisahan antara domba dengan kambing, antara yang sejati dengan yang tidak. Di depan akan ada banyak jebakan. Persoalannya saudara siapkan. Saudara paksa dagingmu terlatih bereaksi benar. Terlatih saudara kerja. Terlatih menangkap yang ilahi. Terlatih tepat atau tidak. Saudara, sekali lagi Tuhan memberikan ada 4 ujian. Dan saya berdoa saudara check and recheck. Karena tanpa saudara lulus 4-4-nya, saudara tidak bisa saudara diangkat. Saudara tidak bisa dilantik. Yang pertama ujian karakter. Malas. Itu sudah parah. Karena Alkitab berkata, anyah dari hadapanku hamba yang malas. Saudara, kalau saudara masih benci, itu persoalan. Karena Alkitab berkata yang membenci sama dengan pembunuh. Saudara, kalau saudara tidak bisa dengar, itu persoalan. Karena Alkitab bilang tidak mendengar sama dengan dosa pemberontakan dan dosa bertenung. Jadi hari-hari ini ujian karakter. Ujian yang kedua, upgrade. Saudara cek dirimu apakah engkau upgrade dalam segala hal atau tidak. Karaktermu upgrade, pengetahuanmu upgrade. Kalau sampai hari ini pengurapan kau enggak tahu. Saudara, pengurapan, orang bilang oh pengurapan itu pakai minyak ditetesin. Enggak, itu ya poinnya. Saudara, Alkitab ada 7 macam pengurapan. Dan setiap pengurapan artinya digosok, dimurnikan. Dan kalau saudara enggak mengerti apapun, upgrade. Saudara, yang ketiga, ketepatan. Saudara, saya dapat kesaksian teman-teman yang belajar ketepatan, buat saya keren banget. Salah satunya Mima yang paling keren. Saudara, hari itu saudara Ibu Nita butuh magnet. Dan dia butuh magnet yang gede, yang bisa nyedot semuanya naik ke atas. Karena dia mau melambangkan pengangkatan. Persoalannya jam 5 sore. Dan magnet itu dibutuhkan buat besok saudara. Saudara, yang ajaib saudara. Dia berkata, bagus. Ini ujian ketepatan, bukan begini. Saudara, dia reaksinya bisa berkata begini. Aduh, ini bos saya memang masalah. Bos saya ini selalu mepet.
Bos saya ini macam-macam aja. Terus gimana cari manet jam segini? Pada waktu saudara bereaksi seperti itu sudah teror, fail. Tapi yang ajaib dia reaksinya langsung bilang, terima kasih Tuhan. Ini ujian ketepatan, saya harus lulus. Saya harus lulus, saya harus lulus. Saudara, dan begitu dia tanya Tuhan, di mana Tuhan? Tuhan tunjukin satu. Saudara, Tuhan tunjukin satu tempat. Dia minta suaminya antar saudara. Dan tidak sampai setengah jam. Sampai di tempat itu dan tanya, Bapak punya magnet? Orangnya langsung jawab begini, saya punya magnet. Dari yang paling kecil sampai paling besar. Keren banget. Buat saya itu keren. Itu keren. Itu tepat. Itu tepat. Saudara, ketepatan. Kemarin Bu Iren dapat tugas saudara untuk ke Sion. Dan dia tiba-tiba bilang gini, tanggal sekian. Saudara, begitu dia pergi saudara ya, bolak-balik. Besoknya PSBB semua saudara, semua kendaraan disuruh stop, suruh balik. Saudara, itu ketepatan. Saudara, buat saya juga sama, semuanya ketepatan. Pada waktu kita butuh sembako, pada waktu kita butuh beras, pada waktu kita butuh roti. Saudara, saya mulai tanya Tuhan, saya telepon siapa? Saudara, Tuhan suruh kasih satu nama. Yang keren ini Tuhan ya. Tuhan itu kasih nama bukan orang yang kerjanya di toko roti. Bukan yang hubungannya sama Indofood. Bukan saudara ya, orang yang ada hubungannya sama makanan. Tapi Tuhan kasih saudara satu nama yang kerjanya di bursa efek. Gak nyambung banget kan? Saudara bayangkan, saya ini lagi mau minta roti, mau minta saudara ikan. Tuhan kasih di bursa efek. Tapi Tuhan bilang ini, telepon dia, hubungi. Saya hubungin, saya kirimin foto saudara. Dalam seketika saudara, orang itu berkata, semua Bu, bos ini, bos ini, bos ini, bos ini. Selalu kalau beli saham, suruh saya ngerjain. Saya hubungi. Maka datanglah semua keajaiban. Kita dapat udang 1 ton, ikan 1 ton, daging 2 ton, beras 20 ton. Saudara ya, saudara kita dapat mie instan ratusan. Kita barusan dapat sarden. Kita barusan dapat saudara minyak. Dan kita barusan dapat 7.000 roti. Dan lain sebagainya. Setiap kali saya berkata, Tuhan thanks God. Ujian ketepatan. Dan yang terakhir ujian destiny. Saya berdoa kalau saudara saya panggil. Dan saya misalnya bilang gini, Lucky berdiri. Saudara bisa bilang, saya Lucky Antonio. Saya seseorang dengan punya panggilan sebagai pilar. Sebagai sahabat Allah membangkitkan orang mati. Saya akan berdiri dan menahan semua antikris. Saya akan berdiri dan menghabiskan semua kuasa kegelapan. Saya penyembah. Sayalah orang yang akan mendatangkan cool spirit. Dan mendatangkan pengetahuan akan Tuhan. Seperti air menutup samudra. Menutup lautan. Menutup bumi bahkan. Saudara, kalau saudara bisa begitu, berarti saudara tahu destiny saudara. Tapi kalau saudara saya panggil misalnya, ya, tahu dia, ya Bu, apa destinimu? Apa ya? Sudah fail. Saudara boleh kagetkan saya jam berapapun. Saudara boleh tendang saya jam 3 pagi dan bilang sebutin destinimu. Saya akan loncat dan saya akan bilang, saya Mikael. Sayalah generasi yang akan melihat semua keajaiban. Saya bahkan berkata, saya pembawa lawatan. Saya sekretarisnya Tuhan. Saya menangkap persis dari Tuhan. Melakukan dalam ketepatan. Selama ada saya, tidak akan ada antikris apapun yang bisa menyatakan diri. Saya diangkat di awan-awan. Saya akan lancar. Saudara, jam berapapun, why? Itu mendarah daging. Helaan saya. Tarikan nafas saya. Adalah itu.
Sekali lagi, lawan dagingmu, tancapkan pedang buat dirimu, bukan buat orang lain terlebih dahulu. Potong keeroranmu, berdiri teguh, didik hatimu, dan lihatlah, masuki karena waktunya tidak banyak. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Kejadian 31, 38, 39. 20 tahun aku hidup bersamamu, dan selama itu aku menjaga kambing dombamu, sehingga yang betina menghasilkan banyak keturunan yang sehat, sedang yang jantan tidak pernah kusembeli untuk kumakan. Kalau ada yang diterkam dan dibunuh oleh binatang buas, apakah aku perlihatkan kepadamu dan minta agar engkau mengurangi jumlahan ternakmu? Tidak, akulah yang menanggung rugi. Engkau mengharuskan aku membayar untuk setiap binatang yang tercuri, tanpa mempertimbangkan apakah itu salahku atau bukan. Saudara, ada sebuah kejadian. Hari itu saudara, Bapak Petrus Agung dan kita semua tur, saudara, pelayanan dan pergi dan perang, saudara, ke Patmos, ke daerah saudara sana. Saudara, dan kemudian para saudara orang-orangnya itu belanja macam-macam. Tanpa kita tahu saudara, bahwa mereka belanja mata satu, karena di sana tuh kodenya, lambangnya mata satu, dan itu adalah dewa, dan itu adalah mamon, dan itu adalah banyak roh saudara. Saudara, mereka juga beli, wah pokoknya patung-patung segala macam karena bagus. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan bilang gini, aku murka dengan semuanya saudara. Saudara, dan hari itu kami berkata kumpulin semua kumpulin semuanya. Saudara, dan kami buang semuanya di laut. Wah, itu jadi korban curahan saudara ya. Kami buang benar-benar di laut semuanya saudara. Profetik saudara, dan wah menyedihkan sih saudara. Muahal bagus saudara ya. Banyak yang keren-keren. Dan kemudian Pak Petrus Agung dengan langsung berkata, semua ngadep saya. Saya ganti semua uang yang kamu keluarkan buat beli itu dan beli yang lain yang boleh. Pada waktu orang saudara disambar Tuhan, maka Musalah, Joshua lah yang sujud dan berkata, Tuhan, ini salahku. Loh, Tuhan sampai ngomong begini, Musa, aku bunuh mereka dan aku buat engkau menjadi bangsa yang besar. Dia bilang, enggak Tuhan, biarkan aku yang membayar harganya. Selamatkan mereka. Berapa banyak hari-hari ini saudara bisa berkata, Tuhan, ini bangsa gak tahu diri. Ini bangsa menggantikan saudara pemimpin yang baik seperti Ahok. Ini bangsa Jokowi sudah buat apapun dimaki. Ini bangsa dalam kondisi begini masih ada yang korupsi. Ini bangsa dalam kondisi seperti ini masih ada saudara yang merampok temannya. Bisakah saudara yang datang dan bersujud berkata, ini aku yang salah. Aku yang salah. Kalau sampai aku masih belum menemukan mereka yang membutuhkan dan aku tidak buat apa-apa sehingga mereka terpaksa merampok. Saudara, sekali lagi kita belajar tanggung jawab. Saudara, seringkali saudara ya, saya marah-marah di sini saudara. Saudara, buat saya, kalau saudara mungkin bilang kenapa sih Bu, mereka sudah nyanyi bagus. Saya tahu standar Tuhan, saya tahu mata Tuhan, saya tahu hati Tuhan. Saya bisa aja berkata, Leo ini salahmu. Tapi buat saya saudara, pokoknya gak beres. Lagu cinta kita gak nyampe ke Tuhan, saya selalu ngadep Tuhan. Bahkan di rumah saya akan ngadep Tuhan dan nangis bilang, salahku Tuhan. Salahku, aku gak bisa didik anakku. Salahku, aku gak bisa ngajari mereka bahwa sebuah kehormatan bisa nyanyi. Salahku, aku gak bisa bawa mereka untuk berkata, Tuhan, isi Tuhan, isi hatiku supaya aku bisa mengalirkan yang ilahi. Salahku,
Aku tidak bisa mendidik mereka sehingga mereka punya yang namanya durable. Dan hari-hari ini saya bilang wake up. Wake up. Saudara, saya berdoa saudara ngerti. Saudara, perjanjian lama 10% itu pun masih ditawar kalau orang Kristen. Sedangkan perjanjian baru punya rumah 2, 1 dijual persembahkan. Punya baju 2 harusnya dijual. Kita kasih baju saya aja lebih dari 30. Apa artinya? Kita ini sudah menurunkan standar sangat. Zaman Abraham, saudara, dia mempersembahkan loh, bangun mezbah, nyembeli sapi itu lama saudara, susah, mahal. Kita ini menurunkan standar. Saudara bilang, Bu, di perjanjian baru lebih enak. Siapa bilang? Yesus kasih contoh loh. Habis KKR, dia tiduran bilang, terima kasih Bapak, tidur. Begitu. Habis KKR dia selalu naik apa? Gunung. Ketemu bapaknya, durable-nya. Kita ini nurunin standarnya. Saya berdoa supaya saudara menangkap yang terakhir. Saudara kita lihat saudara, bagaimana dia bergulat dengan malaikat untuk diberkati. Lalu kata orang itu, lepaskan aku. Sebentar lagi matahari terbit. Jawab Yakub, saya tidak akan melepaskan Tuhan kecuali jika Tuhan memberkati saya. Saudara, dalam hidup ini saudara harus tahu waktunya yang namanya bergumul. Ini sebuah kesaksian aja saudara sebelum saya bahas tentang bergumul. Saudara, Natal 2017 ada Jackson 2 tahun, anak CEO daripada Battle Music terinfeksi. Saudara, dia sudah gagal ginjal, diangkut dengan ambulan udara dan kemudian muntah-muntah, kejang, tidak sadar. Saudara, beberapa minggu di RS. Dan dokter bilang selesai, umurnya terlalu kecil dan tidak bisa, lebih baik pulang dan bla bla bla. Tetapi saudara, mereka semua tiap hari doa dan mereka sepakat berjuang sampai mereka mendapat lagu, dan lagunya judulnya Raise a Hallelujah. Keren kata-katanya, bahasa Indonesianya diterjemahkan berkata, ku nyanyi haleluya di hadapan para musuhku. Di tengah badai, laguku adalah senjataku. Aku akan menyanyi lebih keras. Pada waktu suara musuh lebih banyak, aku nyanyi lebih keras lagi. Pada waktu ada semua bahaya, aku nyanyi lebih keras lagi. Surga berperang bagiku. Maut sudah dikalahkan. Dan aku akan bangkit dari abu. Saudara dan anak itu menjadi sembuh. Saudara, Tuhan itu suka orang-orang yang punya tekad. Saudara, punya tekad. Ada banyak orang yang tidak bisa berjuang, bergumul, menarik berkat. Saudara, ini contoh yang simpel ya. Saudara gak punya uang, terus saudara bilang gini, minjem itu gak ada pergumulan. Tapi kalau saudara gak punya uang, dan saudara seperti salah satunya Joshua berkata, enggak, saya gak akan makan. Saya kerja, tapi saya gak akan makan, saya gak akan minta mama. Saya akan lihat Tuhan. Itu pergumulan. Saudara, itu pergumulan. Saudara, berkali-kali dalam hidup saya. Saudara, saya tahu, saya pernah cerita, saya bersaksi berkali-kali. Saudara, saya itu udah gak mungkin lulus saudara. Waktunya cuma 6 tahun buat S2 di Belanda. Dan 4 tahun saudara saya S1. Tingkat 1 aja gak lulus. 4 tahun tingkat 1 gak lulus. Tapi setiap hari saya ke sekolah, saya bukan gak takut, saya dimaki, saya digoblokin sama guru. Saudara, kertas saya dibuang di depan umum. Guru saya berkata, biarin itu anak datang duluan, karena dia sudah gak mungkin lulus. Di depan umum saya diusir, bilang begini, kamu kan dari Indonesia ya, pulang, kawin. Karena kamu gak mungkin lulus. Saudara, berkali-kali. Tapi sekali lagi
Setiap kali saya bilang ini, Tuhan please. Tuhan ngomong begini, begitu udah nyerah, mau jadi pecundang, hadapi. Saudara, mungkin buat beberapa orang, saya itu ujian mekanika itu 8 kali. Dan Tuhan itu guyon banget. Dikasihnya 5,1, 5,2 gitu ya. Kadang-kadang 5,6, 5,7 gitu. Saudara di sana pokoknya nggak 6, nggak boleh. Udah simple aja. Itu cuma 1 dan mekanika itu ada 6. Saudara bayangin. Jadi mekanika itu ada mekanika 1, mekanika 2, mekanika 3 sampai mekanika 6. Dan saya cuma mekanika 1 aja 8 kali ujian. Dan setiap kali saya menghadapi mekanika, saya bilang ini, Tuhan, nggak tahu otakku yang nggak nyampe atau nggak tahu gimana. Tuhan senyum bilang ini, lakukan. Aku nggak suka mental penyundang. Saudara, bisa nggak kita ini bergumul? Bisa nggak kita ini bergumul? Ada banyak hal. Saudara, ada hari-hari di mana Tuhan tidak datang. Dan saya mulai berteriak dan teriak, saudara. Saudara, ada hari di mana Tuhan, saya tahu bosan sama saya. Maka saya mulai pergi, saudara, ke bawah. Ketemu ke orang duduk di pinggir jalan. Saya mulai nari, saya bikin baju. Saya bikin, saudara, karpet. Saya lakukan apapun. Karena saya tahu saya harus bergumul dengan Tuhan. Dan buat saya tidak ada satu hari pun hidup tanpa Tuhan. Hari ini kalau saudara berpikir bahwa uang masih ada, saudara sehat, saudara punya keluarga, dan semua baik-baik, walaupun saudara tidak rasa Tuhan, menangislah, karena kemungkinan besar engkau tidak akan diangkat. Hanya orang yang bisa bergumul, hanya orang yang berkata, saya tidak bisa hidup satu hari pun tanpa jatuh cinta dengan engkau. Saya tidak bisa hidup satu hari pun tanpa saya tahu perkenananmu dan penyertaanmu bersamaku. Saya tidak bisa hidup, Tuhan, tanpa jaminan satu hari pun. Maka saudara, jadi oranglah yang bergumul. Jangan pernah saudara pikir Tuhan gampang dengan saya. Tuhan santai dengan saya. Tuhan mengajar, Tuhan mendidik. Tapi sampai hari ini saya berkata terus, hajar aku, didik aku sampai yang ilahi. Karena aku percaya itu pasti terjadi. Maka terjadilah dari Yakub jadi Israel. Saya berdoa hari ini setiap kita bangkit. Karena jatah kita tidak pernah manusia biasa. Kitalah manusia ilahi, beyond human. Kitalah orang-orang yang ada dan menyentuh mezbah. Kitalah orang-orang yang menaikkan cinta. Menaikkan cinta. Saya mau kita nyanyikan lagu. Saya sudah lama sekali gak dengar Leo nyanyikan ini. Jangan berhenti melimpahiku. Ada hari-hari saudara di mana kita tidak lihat tangan Tuhan. Tapi pada waktu ada hari-hari kita tidak melihat tangan Tuhan, jangan berhenti. Jangan berkata, oke, ya. Tapi mari pada saat itu pegang hatinya lebih lagi. Teriak lebih keras lagi. Saudara, sampai ada selalu ada cerita di sini, cerita di sini. Cerita di sini. Saudara, buat setiap hari adalah perjalanan cinta, perjalanan iman, perjalanan kasih, perjalanan mujizat. Saudara, saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya itu orangnya bosenan, saudara. Karena itu buat saya, hubungan saya dengan Tuhan, kalau enggak ada yang baru, kalau enggak ada getar, kalau enggak ada cinta, kalau enggak ada, saudara, yang namanya keajaiban, saya akan teriak-teriak, saudara.
Saya akan seperti Yakub, saya akan pegang malaikat itu. Dan saya berkata, Tuhan, jangan pergi. Jangan lewatkan. Jangan pergi. Sampai Engkau lakukan sesuatu. Sampai aku sekali lagi diterpa getar. Sampai aku sekali lagi